Langkah pertama, kita akan campurkan 80 ml santan dan 100 ml minyak goreng. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, bisa disisihkan terlebih dahulu. Berikutnya, siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur ukuran sedang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM atau ovalet, setengah sendok teh vanili cair. Kemudian nyalakan mixernya dengan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga yang paling tinggi sampai adonannya mengembang, putih dan kental berjejak untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, ini adonannya sudah kental berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian kita matikan mixernya. Selanjutnya kita masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Ini saya masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada bahan yang menggumpal ya. Lalu kita aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala supaya tepungnya tidak berterbangan. Kemudian kita masukkan campuran santan dan minyak secara bertahap sambil kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Nah, seperti ini cukup. Matikan mixernya. Kemudian lanjut aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah benar-benar tercampur dengan rata. Kemudian adonan ini akan aku bagi menjadi 3 bagian sama rata seperti ini. Dan untuk adonan yang pertama kita biarkan tanpa diberi pasta. Dan untuk adonan yang kedua dan ketiga kita tambahkan dengan pasta stroberi. Namun untuk jumlahnya disesuaikan ya, supaya hasilnya nanti ada yang pink muda dan ada yang pink tua. Kemudian kita aduk rata seperti ini. Berikutnya kita siapkan loyang, ukurannya 18 x 18 cm, tingginya 7 cm. Seperti biasa kita oles di bagian bawahnya saja menggunakan minyak, lalu kita alasi menggunakan kertas roti. Dan untuk samping-samping loyangnya nggak perlu dioles apapun supaya hasil bolunya nanti tidak menciut saat sudah matang. Berikutnya kita tuang adonan yang pertama, yaitu adonan yang tanpa diberi pasta ya. Kalau sudah, kemudian kita hentakkan seperti ini supaya gelembung udaranya bisa keluar dan ini siap untuk kita kukus. Di sini saya sudah siapkan panci pengukus yang sudah mendidih airnya dan beruap banyak, dan untuk penutup pancinya sudah aku lapisi dengan kain yang bersih dan aku ikat kencang supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan. Kemudian kita buka penutup pancinya dan kita masukkan loyang berisi adonan. Untuk adonan yang pertama kita akan kukus selama 10 menit menggunakan api kecil. Dan untuk besar kecilnya api seperti ini sampai matang. Dan setelah 10 menit ini bisa kita buka. Wow, hasilnya sangat cantik ya teman-teman, mengembang dengan sempurna. Kemudian kita tuang adonan yang kedua. Jangan lupa diratakan ya. Dan ini akan kita kukus selama 10 menit tetap dengan api yang sama.
Dan setelah 10 menit dikukus, ini bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman. Kemudian kita tuang adonan yang terakhir dan ini akan kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama. Nah, ini jangan lupa diratakan juga. Ini penting ya teman-teman supaya bolunya itu tidak kopong. Dan setelah 20 menit dikukus, ini bisa kita buka. Wow, hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman. Aku akan lakukan tes tusuk apabila adonannya sudah tidak ada yang lengket atau adonannya sudah kering. Ini artinya sudah matang dan ini siap untuk kita angkat. Dan setelah dikeluarkan dari kukusan, sekarang kita akan mengeluarkannya dari loyang. Tapi sebelumnya kita sisir dulu pinggirannya seperti ini menggunakan pisau yang tajam. Dan ini dia hasilnya teman-teman, benar-benar cantik sekali ya. Bolunya mengembang dengan sempurna, lapisannya pun cantik. Ini mulus, tidak ada yang lengket sama sekali. Dan kita akan tunggu bolunya dingin sebelum kita potong ya. Nah, kalau bolunya udah dingin, sekarang kita akan potong menjadi 2 bagian sama rata. Pastikan teman-teman menggunakan pisau yang tajam ya, supaya hasil potongannya itu rapi. Nah, sekarang akan aku perlihatkan untuk detail bolunya. Wow, seratnya sangat lembut ya teman-teman, sangat halus dan ini juga super duper empuk dan lembut sekali, mantap banget. Untuk warna perlapisannya juga ini jelas ya teman-teman, tidak samar-samar. Dan untuk satu bagian ini kita akan potong menjadi 10 bagian sama rata. Dan kalau untuk jualan, kita kemas menggunakan plastik OPP ukuran 8 x 18 cm. Untuk cara mengemasnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kelihatan bolunya cantik banget ya. Kemudian aku tambahkan dengan stiker thank you supaya lebih menarik. Dan lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Nah, ini aku ambil satu untuk mencicipi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, seratnya sangat lembut dan sangat halus dan ini juga super duper empuk dan lembut sekali. Untuk kombinasi warnanya ini cocok banget ya teman-teman, sangat cantik. Tuh, kelihatan dari patahannya ini benar-benar moist dan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Rasanya pas, mantep, manisnya pas, perpaduan warnanya oke banget ya. Dan ini juga gurih dari santannya berasa. Recommended untuk teman-teman yang mau mencobanya di rumah ya. Langkah pertama, kita siapkan wadah. Masukkan 4 butir telur ukuran sedang, 200 gram gula pasir, 1/2 sendok teh vanili, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh ovalet, boleh diganti dengan TBM atau SP. Berikutnya, nyalakan mixernya dengan kecepatan bertahap, dari yang terendah hingga yang paling tinggi, sampai adonannya mengembang, putih dan kental berjejak, untuk waktunya selama 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing.
Oke, ini adonannya sudah kental berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya. Berikutnya, tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 200 gram tepung terigu protein sedang. Di sini aku pakai merek segitiga biru. Kita masukkan dengan cara diayak supaya memudahkan saat kita mengaduk. Kemudian kita aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala supaya tepungnya tidak berterbangan. Dan kita masukkan 1 bungkus SKM, 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml, kemudian nyalakan mixernya dengan speed paling rendah, di mixer sampai rata. Oke, seperti ini cukup, matikan mixernya. Terakhir, kita tambahkan dengan 100 ml minyak goreng. Lalu nyalakan mixernya dengan speed paling rendah, dikocok asal rata. Oke, seperti ini cukup, matikan mixernya. Berikutnya kita lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, kalau udah rata seperti ini, berikutnya adonan ini akan kita bagi menjadi 4 bagian sama rata. Untuk adonan yang pertama, aku tambahkan dengan secukupnya pasta pandan. Untuk adonan yang kedua, kita tambahkan dengan pasta coklat black forest. Yang ketiga, kita tambahkan dengan pewarna merah. Dan untuk yang terakhir, kita tambahkan dengan pewarna kuning tua. Berikutnya, di sini udah aku siapkan loyang persegi ukurannya 20 cm, tingginya 7 cm. Seperti biasa, kita oles di bagian bawahnya saja menggunakan secukupnya minyak dan kita lapisi dengan kertas roti, lalu kita lapisi lagi dengan minyak. Sementara untuk samping-samping loyangnya tidak perlu dioles apapun supaya hasil bolonya nanti tidak menciut saat sudah matang. Kemudian kita tuang adonan yang pertama, yaitu adonan yang kita tambahkan dengan pasta pandan. Kemudian kita ratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita hentakkan seperti ini supaya gelembung udaranya bisa keluar. Dan ini siap untuk kita kukus. Sebelumnya sudah aku siapkan panci pengukus yang sudah mendidih airnya dan beruap banyak. Untuk penutup pancinya jangan lupa dilapisi dengan kain yang bersih supaya tidak ada uap yang menetes ke dalam adonan. Kemudian kita masukkan loyang berisi adonan dan ini akan kita kukus selama 8 menit menggunakan api kecil. Dan untuk besar kecilnya api seperti ini sampai matang. Dan setelah 8 menit dikukus, ini bisa kita buka. Masya Allah, adonannya mengembang dengan sempurna ya teman-teman, tidak bantat. Kemudian kita masukkan adonan yang kedua, yaitu adonan yang kita tambahkan dengan pasta coklat black forest. Jangan lupa diratakan seperti ini. Dan ini akan kita kukus kembali selama 8 menit tetap dengan api yang sama, api kecil. Dan setelah dikukus selama 8 menit, ini dia hasilnya. Masya Allah, bolunya mengembang sempurna. Kemudian kita tuang adonan yang ketiga, yaitu adonan yang kita tambahkan dengan pewarna kuning. Kemudian kita ratakan.
Dan ini akan kita kukus kembali selama 8 menit tetap dengan api yang sama, api kecil. Dan setelah 8 menit dikukus, ini dia hasilnya. Masya Allah, bolunya mengembang sempurna ya teman-teman, cantik sekali. Kemudian kita tuang adonan yang terakhir yang kita tambahkan dengan pewarna merah. Kemudian kita ratakan. Dan ini akan kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama, api kecil. Dan setelah 20 menit dikukus, bolunya udah matang. Ini bisa kita angkat. Tapi untuk memastikan apakah bolunya udah benar-benar matang, kita lakukan tes tusuk seperti ini. Apabila tidak ada adonan yang basah, artinya bolunya udah matang, bisa kita angkat. Dan setelah bolunya kita angkat dari kukusan, berikutnya kita akan keluarkan bolunya dari dalam loyang. Tapi sebelumnya kita sisir dulu pinggirannya menggunakan pisau yang tajam seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke cooling rack dan tunggu hingga bolunya dingin baru bisa kita potong ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, bolu kukus 4 warnanya udah jadi. Hasilnya cantik sekali ya, bolunya mengembang dengan sempurna, warnanya juga cantik. Berikutnya kita akan potong menjadi 3 bagian sama rata. Dan untuk satu bagiannya ini kita akan potong menjadi 12 potong. Dan kalau untuk jualan, teman-teman bisa kemas menggunakan plastik OPP seperti ini, ukurannya 6 x 12,5. Ini aku pakai yang plastik OPP yang bukan sheet ya teman-teman. Kalau lebih praktis, teman-teman bisa pakai yang tipe sheet, yang lembaran. Ini karena punyaku lagi habis, jadi aku pakai yang ini aja, nggak apa-apa, tapi sedikit ribet ya teman-teman. Kemudian kita kemas menggunakan plastik OPP-nya, seperti ini caranya, sangat mudah sekali ya teman-teman. Ikuti caranya seperti yang ada di video ini. Biar lebih menarik, teman-teman juga bisa tambahkan dengan stiker thank you. Untuk link pembeliannya nanti aku tulis di deskripsi video ini ya. Dan untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 36 potong. Kalau teman-teman mau jual per loyang juga bisa ya. Untuk estimasi harga jualnya nanti aku tulis di deskripsi video ini. Oke, sekarang waktunya untuk kita review. Untuk tampilannya ini nggak diragukan lagi ya teman-teman. Ini cantik sekali, pasti banyak yang minat untuk membelinya. Warnanya juga cantik, perpaduan warnanya sangat serasi ya. Nah, ini aku buka satu untuk mencicipi. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, hasilnya moist banget ya teman-teman. Ini nggak seret sama sekali di tenggorokan. Bolunya super empuk dan lembut banget, rasanya enak, perpaduan warnanya serasi. Nah, jadi tidak heran ya kalau bolu ini banyak peminatnya. Untuk langkah yang pertama, kita siapkan loyangnya dulu. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm, tingginya 7 cm. Seperti biasa, kita oles di bagian bawahnya saja menggunakan secukupnya minyak dan kita alasi dengan kertas roti. Lalu kita oles kembali dengan secukupnya minyak. Sementara untuk samping loyangnya nggak perlu dioles apapun supaya hasil bolunya nanti tidak menciut saat sudah matang. Berikutnya siapkan 1 gelas yang cukup besar. Masukkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Lalu tambahkan dengan 140 ml minyak goreng. Kemudian aduk rata.
Nah, kalau sudah rata seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya, siapkan wadah, masukkan 5 butir telur ukuran sedang. Masukkan 180 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, boleh diganti dengan TBM atau ovalet, dan setengah sendok teh vanili. Kemudian kita mixer dengan kecepatan bertahap, dari yang terendah hingga yang paling tinggi, sampai mengembang putih dan kental berjejak selama kurang lebih 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, ini adonannya sudah kental berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Selanjutnya bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya kita akan ayak 170 gram tepung terigu protein sedang dan 25 gram tepung maizena. Nah, ini kita ayak dulu, tujuannya supaya tidak ada bahan yang menggumpal ya, dan memudahkan kita untuk mengaduk. Kemudian kita aduk dulu menggunakan mixer yang belum menyala supaya tepungnya tidak berterbangan. Lalu kita tuang campuran santan dan minyak secara bertahap sambil kita mixer dengan kecepatan paling rendah ya. Nah, setelah adonannya cukup tercampur dengan rata, kemudian bisa kita matikan mixernya. Kemudian lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya sudah benar-benar tercampur dengan rata. Nah, seperti ini adonannya udah tercampur dengan rata. Berikutnya adonan ini akan aku bagi menjadi 3 bagian sama rata seperti ini. Dan untuk adonan yang pertama aku tambahkan dengan secukupnya pasta coklat black forest. Dan untuk adonan yang kedua kita tambahkan dengan pasta blueberry dan secukupnya pewarna ungu. Dan untuk adonan yang terakhir aku tambahkan dengan 2 sendok makan mesi seres. Kemudian kita aduk rata seperti ini. Berikutnya kita akan tuang adonan yang pertama, yaitu adonan coklat black forest. Kita tuang semuanya ke dalam loyang yang sudah kita oles dengan minyak sebelumnya. Kemudian kita ratakan dengan cara dimiring-miringkan seperti ini. Kemudian kita hentakkan supaya tidak ada gelembung udara yang terperangkap, dan ini siap untuk kita kukus. Di sini sudah aku siapkan panci pengukus yang sudah mendidih airnya dan beruap banyak. Untuk menutup pancinya sudah aku lapisi dengan kain yang bersih dan aku ikat kencang supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan. Kemudian kita buka penutup pancinya dan kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama 10 menit menggunakan api kecil. Dan untuk besar kecilnya api seperti ini sampai matang. Dan setelah 10 menit dikukus, ini bisa kita buka. Wow, hasilnya sangat cantik ya teman-teman, mengembang dengan sempurna. Berikutnya kita tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang kita tambahkan dengan mesi seres. Dan jangan lupa diratakan seperti ini. Dan ini akan kita kukus selama 10 menit tetap dengan api yang sama, api kecil. Dan setelah 10 menit dikukus, ini bisa kita buka. Wow, Masya Allah, bolunya mengembang dengan sempurna ya teman-teman. Cantik banget, tidak bantat. Terakhir kita akan tuang adonan yang kita tambahkan dengan pasta blueberry.
Kemudian kita ratakan. Dan ini akan kita kukus selama 20 menit atau hingga matang, tetap dengan api yang sama, api kecil. Dan setelah 20 menit dikukus, ini bisa kita buka. Wow, benar-benar hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Berikutnya loyangnya bisa kita angkat dari kukusan. Dan setelah loyangnya dikeluarkan dari kukusan, sekarang kita akan keluarkan bolunya dari dalam loyang. Tapi sebelumnya kita sisir dulu pinggirannya seperti ini, supaya lebih mudah mengeluarkannya dari dalam loyang. Karena tadi kita tidak oles di bagian samping-sampingnya ya. Dan ini dia hasilnya teman-teman, bolu lapis coklat blueberry. Hasilnya benar-benar cantik sekali ya teman-teman. Ini mulus, tidak ada yang lengket sama sekali. Dan kita akan tunggu bolunya dingin dulu sebelum kita potong. Dan setelah bolunya dingin, pertama kita akan potong menjadi 3 bagian sama rata. Dan pastikan teman-teman menggunakan pisau yang tajam ya, supaya hasil potongannya itu rapi. Nah, sekarang akan aku perlihatkan untuk detail bolunya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bolunya super empuk dan lembut sekali. Warnanya juga tegas, tidak samar-samar. Bolunya juga mengembang sempurna, tidak bantat. Mantap sekali ya teman-teman. Dan untuk satu bagiannya ini kita akan potong menjadi 13 potong sama rata. Jadi untuk satu loyang ini menghasilkan sebanyak 39 potong. Dan kalau untuk jualan, teman-teman bisa kemas menggunakan plastik OPP ukuran 7 cm. Biasanya aku pakai yang untuk bolu gulung, tapi karena lagi habis, jadi aku pakai seadanya plastik. Dan ini aku potong sesuaikan dengan ukuran bolunya. Dan lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan supaya tampilannya lebih menarik, seperti biasa kita tambahkan dengan stiker thank you seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku tulis di deskripsi video ini ya. Nah, bolu lapis coklat blueberry ini cocok banget ya jadi sajian acara spesial keluarga, atau buat jadi ide jualan, isian snack box, atau acara lainnya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, teksturnya ini benar-benar lembut dan moist atau lembab. Dan yang paling penting ini rasanya enak banget, dijamin anti seret dan pastinya semua suka ya. Recommended. Pertama-tama siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 180 gram gula pasir atau setara dengan 12 sendok makan munjung. Lima butir telur ukuran sedang. 1 sendok teh SP. Boleh diganti dengan TBM atau ovalet. Setengah sendok teh vanili cair. Kemudian kita akan mixer dengan kecepatan bertahap, dari yang terendah hingga yang paling tinggi, sampai adonannya mengembang putih dan kental berjejak. Untuk waktunya sekitar 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, ini adonannya udah kental berjejak. Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini, meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Kemudian bisa kita matikan mixernya.
Berikutnya kita tambahkan dengan bahan keringnya. Di sini ada 170 gram tepung terigu protein sedang atau setara dengan 17 sendok makan munjung. Nah, ini kita masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal ya. Kemudian tambahkan 25 gram tepung maizena atau setara dengan 2,5 sendok makan. Kemudian kita aduk menggunakan mixer yang belum menyala supaya tepungnya tidak berterbangan. Lalu masukkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kalau teman-teman gak suka pakai santan, boleh diganti pakai susu cair ya. Untuk takarannya sama, 65 ml. Kemudian kita aduk menggunakan mixer sampai tercampur rata. Cukup gunakan kecepatan paling rendah ya teman-teman. Nah, seperti ini aku rasa udah cukup. Terakhir kita tuang 140 ml minyak goreng. Lalu kita aduk menggunakan mixer, cukup sebentar aja, asal tercampur rata. Nah, seperti ini cukup, matikan mixernya. Lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata. Nah, seperti ini udah tercampur rata. Berikutnya adonan ini akan aku bagi menjadi 4 bagian sama rata seperti ini. Untuk adonan yang pertama kita biarkan tanpa diberi pasta. Dan untuk adonan yang kedua kita tambahkan dengan pasta coffee mocha secukupnya. Nah, jadi di sini aku akan bikin warnanya ada tingkatannya dari yang paling cerah dan sampai yang paling gelap. Untuk yang ketiga, kita tambahkan dengan pasta coklat black forest secukupnya. Dan untuk adonan yang terakhir, kita tambahkan dengan pasta coklat black forest juga. Tapi di sini aku tambahkan dengan pewarna hitam makanan ya. Tujuannya supaya hasil warnanya nanti lebih gelap dari warna sebelumnya. Berikutnya kita siapkan loyang. Di sini aku udah siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm, tingginya 7 cm. Seperti biasa kita oles di bagian bawahnya saja menggunakan secukupnya minyak dan kita alasi dengan kertas roti. Kemudian kita oles lagi dengan secukupnya minyak. Dan untuk samping-samping loyangnya tidak perlu dioles apapun ya, supaya hasil bolunya nanti tidak menciut saat sudah matang. Dan sebelum menuangkan adonannya ke dalam loyang, pastikan teman-teman selalu mengaduknya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita tuang dulu adonan yang tanpa diberi pasta. Kemudian kita ratakan seperti ini. Kemudian kita hentakan untuk membuang gelembung udaranya. Dan ini siap untuk kita kukus. Di sini saya sudah siapkan panci pengukus yang sudah mendidih airnya dan beruap banyak. Dan untuk menutup pancinya sudah aku lapisi dengan kain yang bersih dan aku ikat kencang supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan. Kemudian kita masukkan loyang berisi adonan dan ini akan kita kukus selama 10 menit menggunakan api kecil. Dan di sini aku sarankan cukup gunakan api kecil aja ya teman-teman, seperti ini supaya hasil bolunya nanti mengembang dengan sempurna dan tidak bergelombang, dan hasil bolunya nanti juga tidak bantat ya. Dan setelah 10 menit dikukus, ini bisa kita buka. Wow, hasilnya cantik sekali ya teman-teman. Bolunya mengembang dengan sempurna dan tidak bergelombang tentunya.
Kemudian kita tuang adonan yang kedua, yaitu adonan yang kita tambahkan dengan pasta coffee mocha ya teman-teman. Lalu kita ratakan. Dan ini akan kita kukus selama 10 menit tetap dengan api yang sama, api kecil. Dan setelah 10 menit dikukus, ini dia hasilnya. Masya Allah, bolunya mengembang dengan sempurna ya teman-teman, tidak bantat dan tidak bergelombang. Kemudian kita tuang adonan yang ketiga, yaitu adonan yang kita tambahkan dengan pasta coklat Black Forest. Lalu ratakan, dan ini akan kita kukus selama 10 menit dengan api yang sama ya teman-teman, api kecil. Dan setelah 10 menit dikukus, ini bisa kita buka. Wow, Masya Allah, bolunya mengembang dengan sempurna ya teman-teman. Kemudian kita masukkan adonan yang terakhir, yaitu adonan yang kita tambahkan dengan pasta coklat Black Forest dan kita tambahkan dengan pewarna hitam. Lalu ratakan, dan ini akan kita kukus selama 20 menit tetap dengan api yang sama, api kecil. Dan setelah bolunya matang, ini bisa kita buka. Masya Allah, bolunya mengembang sempurna ya teman-teman. Hasilnya tidak bergelombang, hasilnya mengembang sempurna. Dan untuk memastikan apakah bolunya sudah benar-benar matang, bisa kita tes tusuk seperti ini. Jika tidak ada yang basah, artinya bolunya udah matang ya. Dan ini bisa kita angkat. Berikutnya kita akan keluarkan bolunya dari dalam loyang, tapi sebelumnya kita sisir dulu pinggirannya seperti ini menggunakan pisau yang tajam, karena tadi kita tidak oles di bagian samping-samping loyangnya ya. Kemudian kita pindahkan ke cooling rack atau talenan seperti ini, dan tunggu hingga bolunya dingin baru kita potong ya. Nah, ini bolunya udah dingin. Kemudian untuk satu loyang ini, bolunya akan aku bagi menjadi 4 bagian sama rata. Kalau teman-teman gak bisa kira-kira, teman-teman bisa pakai bantuan penggaris ya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita potong menjadi 4 bagian sama rata. Hasilnya rapi ya, jadi kalau buat jualan pastikan benar-benar secantik mungkin. Dan untuk perbagiannya ini kita akan potong menjadi 12 potong. Kemudian kita kemas menggunakan plastik OPP yang tipe sheet ya teman-teman. Jadi ini lembaran. Untuk ukuran plastiknya bisa disesuaikan dengan ukuran bolunya ya. Di sini karena aku lagi nggak punya ukuran yang pas, jadi aku potong aja sesuaikan dengan bentuk dan ukuran bolunya. Dan seperti biasa, supaya bolunya lebih menarik minat pembeli, kita tambahkan dengan stiker thank you seperti ini. Untuk link pembeliannya nanti aku tulis di deskripsi video ini ya. Dan ini dia teman-teman, bolu coklat coffee mochanya udah jadi. Untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 48 piece. Dan sekarang waktunya untuk aku review. Bolu coklat coffee mocha ini cocok banget ya jadi sajian acara spesial keluarga, atau buat ide jualan, isian snack box atau acara lainnya. Cocok banget ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, teksturnya ini benar-benar lembut dan moist atau lembab. Dan yang paling penting rasanya ini enak banget, dijamin anti serat dan pastinya semua suka. Dan ini recommended untuk teman-teman coba di rumah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini. Jangan lupa di subscribe dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya. Terima kasih.